warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aulia Mafaza dengan NPM 2018 435000383 dari Universitas Indraprasta PGRI dengan tugas akhir yaitu adalah sistem rekrutmen dan asesmen pegawai pada PT Security Global dengan menggunakan Java Desktop. Di sini saya ingin memperjelaskan dahulu ya terkait sistem atau perancangan yang saya buat. Pertama, dari sistem ini, pertama mempunyai tiga role, yaitu adalah one to role kandidat, kedua di role HRD, dan ketiga di role pegawai atau karyawan. Nah, dari ketiga role type ini mempunyai sebuah entitas. Nah, entitasnya ini seperti apa? Di dalam semua role, entitas ini seperti pertama adalah kandidat nih. Kandidat ingin membuat atau mengapply suatu pekerjaan yang ingin diminati di PT Security Global. Nah, yang kedua di HRD ini dia mempunyai banyak entitas nih. Nah, entitasnya itu seperti absensi kepegawaian, kunjungan magang, gaji kepegawaian, perhitungan lembur, perhitungan metode dan model dari kandidat, terus dia mempunyai absensi cuti ataupun absensi kehadiran, terus dia mempunyai sebuah entitas seperti dia bisa nge-create pegawai baru gitu. Dan dari semua itu memiliki sebuah perhitungan nih yang saya ambil itu adalah metode AHP. Dari metode AHP ini saya juga mempunyai dua role base-nya itu adalah model dan struktur nih. Dari model saya mempunyai atau membuat suatu model yaitu adalah waterfall, dan di dalam model ini saya juga mempunyai sebuah struktur data nih. Dari yang saya ambil adalah binary tree atau pohon binary. Nah, di sini saya akan memperjelaskan nih terkait proses dari life cycle dari Java Desktop yang saya buat untuk rekrutmen dan assessment dari kandidat sampai dengan penilaian pegawai. Nah, pertama saya akan menerangkan seperti saya running dulu. Mempunyai yaitu adalah username dan password nih. Nah, username dan password ini mempunyai tiga role type nih, kandidat, karyawan, dan HRD. Nah, gimana caranya si kandidat ini membuat sebuah account? Itu adalah dengan register. Nah, dari register ini kita mencoba misalkan Aulia, di sini Mafaza. Nah, di sini kandidat. Kita simpan, data berhasil nih disimpan. Lalu kita ke login. Nah, dari login kita coba nih login sebagai kandidat. Nah, kita coba nih tampilin passwordnya. Mafaza. Data berhasil masuk kepada kandidat. Nah, di dalam kandidat ini saya mencoba apply yaitu adalah Security Operation Center. Nah, di Security Operation Center ini coba kita masukkan data seperti Aulia Mafaza. Terus di sini kita coba memasukkan data KTP itu adalah 3174 misalkan. Di sini juga kita ikuti juga 3174. Di sini laki-laki dengan emailnya donutswir@gmail.com. Lalu di sini kita pilih di tanggal 7 nih misalkan atau tanggal 8. Nah, dari nomor HP ini kita coba 0812 dengan lulusan sarjana. Nah, itu kita pas sebagai Security Operation Center. Lalu alamat rumahnya misalkan Jakarta, Indonesia. Ini kita coba melakukan penyimpanan data pada sebuah kandidat. Itu kita
simpan, datanya berhasil masuk, Aulia Mafaza dia coba apply di Security Operation Center dengan penilaian dan proses. Nah, proses ini yang bisa ngedit siapa? Yaitu adalah HRD. Nah, kita coba cancel, kita balik lagi ke menu utama, itu kita coba lagi ke menu login. Nah, di menu login ini kita coba masukin username admin dan admin. Nah, kita tampilin passwordnya, kita coba login kepada HRD, kita login, HRD berhasil masuk. Di sini kita cek nih. Nah, di sini sudah terdapat data Aulia Mafaza dengan jenis nama pekerjaan Security Operation Center dengan nilai 0. Nah, kita cek nih di metode AHP kita. Nah, metode AHP kita, kalau kita cari kriteria, dia mempunyai sebuah ID kriteria dan kode alternatif nih. Nah, di dalam ID kriteria dari K1 sampai dengan K4, dia mendapatkan dari hasil yang baik sampai kurang baik. Nah, dari kode alternatif dan ID kriteria ini, dia akan direlasikan kepada sistem penilaian dan kandidat. Nah, kita cek pada statusnya, datanya ada, cuman kita masih belum bisa melakukan penilaian, maka di sini kita cek nih di dashboardnya HRD. Itu dengan perhitungan. Nah, dari perhitungan kita ambil datanya, kita cek, misalkan nilai pengalaman kerjanya dia berapa, 20%, kita ambil, terus kita cek berdasarkan soft skill dan hard skill-nya dia 10%, dan nilai IPK-nya dia misalkan dia mendapatkan IPK 3 nih di sebuah universitas, kita ambil 20, lalu kita hitung nih bahwasannya dia mendapatkan K2 atau cukup baik dan harus ditingkatkan kembali. Lalu di sini kita edit, lalu data berhasil disimpan nih. Dari data yang berhasil disimpan, dia akan direlasikan ke gaji. Nah, dari gaji ini kita cek. Nah, masuk kan. Lalu di sini kita gaji misalkan 5.000 misalkan. Tunjangannya ini 50.000. Lalu kita kasih pulsanya ini misalkan 10.000. Dia akan mendapatkan gaji itu adalah 6.500.000. Lalu kita edit. Nah, dari total ini sudah didapatkan nih bahwasannya gajinya dia berapa gitu. Lalu kita cancel. Setelah gaji ini apa? Nah, setelah gaji ini dia bisa melakukan si HRD ini bisa melakukan create user admin, yaitu ketika si kandidat ini lolos mendapatkan role yang dia inginkan berdasarkan perhitungan AHP, dia akan dibuatkan oleh HRD, yaitu adalah create user dan admin, atau bisa dibilang ini buat pembuatan akun karyawan. Kita contoh sini admin 2. Nah, kita admin 2 karyawan. Yang bisa melakukan create user account dari karyawan itu adalah HRD. Kita simpan dan data berhasil. Lalu kita cancel. Nah, kita search. Nah, dari data yang sudah dibuat itu akan direlasikan kepada karyawan atau pegawai. Dari create user dan admin yang sudah HRD buat, kita langsung logout dan kita coba login kepada karyawan yang sudah dibuat oleh HRD tadi. Kita login sebagai karyawan. Data berhasil masuk ke karyawan. Nah, di sini karyawan mempunyai 3 role nih, atau 3 entitas maksud saya.
Nah, dari tiga entitas ini, dia bisa melakukan kehadiran, lembur, dan cuti. Nah, dari kehadiran ini, si karyawan bisa nih yang namanya absensi. Misalkan, saya Mafaza dengan email donatsuir@gmail.com. Lalu di sini saya sebagai Security Operation Center. Lalu di sini saya coba absensi di tanggal 8. Kita simpan, data masuk. Nah, dari data masuk ini, setelah itu akan apa? Kita sebagai pegawai, tadi kan HRD ya. Nah, kita sebagai pegawai pasti kan ada yang namanya jam lembur nih atau batas di luar waktu jam kerja. Nah, kita cek di lembur, kita bisa mengajukan nih lembur kita sebagai apa? Misalkan Faza dengan email lonorsuir@gmail.com. Nah, kita lembur di tanggal 8. Nah, kita lemburnya ini berapa jam? Misalkan 3 jam. Nah, alasan lemburnya apa? Overload. Overload suatu pekerjaan. Nah, buktinya apa? Bukti dari HTTPS, kita taruh di sini link drive Google, google.com, lalu kita simpan. Kita search. Nah, di sini kan ada nih. Lalu, yang bisa menentukan besar penghasilan dari uang lembur penilaiannya adalah HRD. Lalu kita cancel, lalu setelah lembur, apa yang bisa dilakukan karyawan? Nah, ini akan dilakukan itu adalah cuti atau libur ya. Nah, libur ini kita masukkan aja Mafaiza dengan download share emailnya .com, terus misalkan nama cutinya ini 2 minggu misalkan. Nah, alasan cutinya apa? Ingin liburan atau eh, bersenang-senang. Nah, kita simpan, data berhasil masuk. Lalu statusnya yang bisa ngedit adalah HRD. Lalu di sini kita cancel, kita coba logout, kita masukkan ke dalam HRD. Data berhasil masuk ke dalam HRD. Nah, lalu tadi kan lembur ya, lembur. Nah, kita langsung cek berdasarkan data yang sudah diinputkan sama si karyawan. Nah, dengan metode AHP itu. Nah, tadi kan jam lemburnya 3 ya. Nah, di sini kita masukin point roll-nya itu Security Operation Center adalah 5. Nah, alasan ini kita kasih poin juga nih 10. Nah, dari poin bukti drive ini kita kasih poin. Nah, kalau misalkan filenya ini bagus, dikasih 20. Jika filenya ini tidak memungkinkan, dikasih 10. Nah, kita coba 20, lalu kita hitung bahwasannya dia mendapatkan 1000K atau 1 juta untuk uang lemburnya. Nah, kita edit, kita berhasil diubah datanya dan dia mendapatkan total poin B dan uang lemburnya adalah 1 juta. Nah, dari situ kita cancel, lalu kita pergi lagi ke cuti. Nah, dari cuti ini, setelah karyawan melakukan lembur kerja, dia bisa status diterima atau tidak diterima ya. Nah, misalkan HRD ingin menerimanya nih status cutinya di tanggal 8 misalkan. Lalu kita simpan, data berhasil disimpan, dan dan misalkan diterima, lalu di tanggal 8 atau tanggal 9 ya, kita edit, berhasil. Nah, bahwasannya statusnya diterima untuk cuti. Dari status cuti yang diterima oleh karyawan yang direlasikan kepada HRD, maka selanjutnya adalah kita coba cancel. Di sini adalah namanya fitur kunjungan magang nih bagi para universitas ataupun mahasiswa yang ingin mengajukan magang di sebuah perusahaan. Nah, ini kita coba contoh kunjungan magang. Nah, dari kunjungan magang ini, kita coba nama perwakilan misalkan Faza dengan NPM 2018 435 00383. Lalu sini Unindra, nomor HP 0896 996 3451 dan notswear@gmail.com. Di sini kita
coba 8 drive, kita simpan, berhasil. Nah, kita coba nih di print nih, kita print kunjungan magang dulu ya. Nah, dari kunjungan magang ini mendapat, nah dari lalu kita cancel, kita cek berdasarkan cuti PT-nya, PT Naskuti Global, lalu kita cancel, lalu kita cek lembur. Dari hasil lembur yang sudah diberikan penilaian oleh HRD, dia mendapatkan penilaian seperti ini dengan metode AHP. Lalu kita cancel, kita coba cek status kandidat baru, kita cari namanya, lalu kita print. Nah, di print ini dengan laporan calon kandidat dengan metode AHP. Itu di sini ada penilaian dan prosesnya seperti apa. Nah, lalu kita cancel, kita cek perhitungan, dicari, lalu kita print. Nah, ini laporan seleksi calon kandidat ya. Ini beda dengan yang tadi. Ini adalah bagaimana metode AHP ini kita seleksi nih untuk mendapatkan calon kandidat yang terbaik gitu. Kita cancel. Berikut output yang dihasilkan dari sistem rekrutmen dan asesmen kepegawaian. Sekian dari saya dengan Aulia Makaza dengan NPM 2018-435-00383 dari sistem rekrutmen dan asesmen kepegawaian pada PT Naskuti Global dengan menggunakan Java Desktop. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.